Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 4 belajar dan pembelajaran, di mana kami akan membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, izinkan kami dari kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Dengan saya, Niluh Rista, NIM 21130110023, bersama rekan saya dari kelas 2B Pendidikan Matematika, yaitu IGD Agus Wiryajaya, dengan NIM 21130110015, bersama rekannya Iputu Andayana, NIM 21130110061. Nah, mengenai faktor-faktor dan kaitannya yang memengaruhi hasil belajar, yaitu ada dua. Yang pertama ada faktor intern dan yang selanjutnya ada faktor ekstern. Sebelum kita membahas mengenai faktor-faktor tersebut, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu, yaitu mengenai definisi dari hasil belajar. Nah, hasil belajar pada siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Selain itu, hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Nah, secara umum, faktor-faktor yang memengaruhi belajar dibedakan atas dua kategori, yaitu faktor intern dan faktor ekstern yang akan kita bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, apa sih itu faktor intern? Nah, faktor intern adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada faktor fisiologis, di mana faktor fisiologis ini berkaitan dengan kesehatan. Nah, kesehatan akan sangat mempengaruhi hasil belajar seseorang. Bila dalam kondisi sehat, tentunya orang tersebut akan mampu dan sanggup dalam mengikuti proses belajar dengan baik. Kemudian yang selanjutnya ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis yang pertama ada intelijensi, di mana dengan kemampuan intelijensi yang baik, maka siswa akan mampu meraih prestasi belajar yang terbaik. Sebaliknya, jika siswa memiliki taraf intelijensi rendah, maka siswa kurang dalam meraih prestasi di sekolah. Nah, intelijensi merupakan modal utama dalam belajar dan mencapai hasil belajar yang optimal. Selanjutnya ada bakat siswa. Secara umum, bakat merupakan kemampuan potensial yang dimiliki siswa untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Nah, secara global, bakat hampir sama dengan intelijensi, yang menyebabkan seseorang anak yang berintelijensi sangat cerdas disebut juga sebagai anak yang berbakat. Selanjutnya yaitu ada minat. Nah, di mana minat adalah ketertarikan secara internal yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu atau kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Ada dua minat, yakni minat temporer yang bertahan dalam waktu singkat dan minat kuat yang bertahan secara lama. Dan adapun minat yang hanya bertahan secara perlahan ataupun cepat menghilang. Nah, yang selanjutnya ada kreativitas, di mana kreativitas merupakan kemampuan untuk berpikir alternatif dalam menghadapi suatu masalah, sehingga ia dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang baru dan unik. Yang selanjutnya ada motivasi, di mana motivasi adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, di mana tujuan dari motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir ada kondisi psikoemosional, di mana kondisi emosi adalah bagaimana keadaan perasaan suasana hati yang dialami oleh seseorang.
Kondisi emosi seringkali dipengaruhi oleh pengalaman dalam hidupnya, misalnya yaitu putus hubungan dengan kekasihnya, maka membuat seorang pelajar tidak bergairah dalam belajarnya. Nah, adapun faktor selanjutnya adalah faktor kelelahan. Nah, di mana dibedakan yakni menjadi dua, yaitu kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani cenderung untuk beristirahat, sedangkan kelelahan rohani dapat dirasakan dengan adanya rasa bosan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan faktor ekstern. Selain faktor intern yang mempengaruhi hasil belajar, ada juga faktor ekstern yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, menurut Syah 2003, faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Yang pertama ada faktor keluarga. Siswa yang belajar dan menerima pengaruh dari keluarga berupa diantaranya yaitu yang pertama, cara orang tua mendidik. Cara orang tua mendidik anaknya memiliki pengaruh yang besar terhadap belajar anak. Di sini bisa dilihat bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan yang utama dan pertama. Anak yang mengalami kesulitan dalam belajar perlu mendapatkan bimbingan dari orang tua, karena keterlibatan orang tua dalam memberikan bimbingan belajar kepada anak yang mempengaruhi keberhasilan anak. Yang kedua, relasi antara keluarga. Yang paling penting yaitu relasi orang tua dengan anak dan relasi anak dengan saudaranya juga mempengaruhi belajar anak. Hubungan yang baik adalah hubungan yang penuh pengertian dan kasih sayang yang disertai dengan bimbingan, hukuman yang membantu mensukseskan belajar anak. Yang ketiga ada suasana rumah. Suasana rumah yang gaduh dan sering timbul pertengkaran antara anggota keluarga menyebabkan anak menjadi bosan untuk tinggal di rumah dan suka keluar rumah, sehingga mengakibatkan belajar anak menjadi kacau. Agar anak dapat belajar dengan baik, diperlukan suasana rumah yang tentram, sehingga anak menjadi betah tinggal di rumah dan dapat belajar dengan baik. Yang keempat ada keadaan ekonomi keluarga. Agar anak dapat belajar dengan baik, dibutuhkan fasilitas belajar yang memadai, yaitu fasilitas belajar tersebut dapat dipenuhi jika keluarga memiliki cukup biaya. Namun jika anak hidup dalam keluarga yang kurang mampu dan kebutuhan anak kurang terpenuhi, akibatnya anak akan merasa minder dan kesehatan anak juga pun terganggu, sehingga mengganggu belajar anak. Yang kelima ada pengertian orang tua dalam belajar. Anak memerlukan dorongan dan pengertian dari orang tua. Jika anak mengalami lemah semangat dan orang tua wajib memberikan pengertian dan dorongan serta membantu kesulitan yang dialami anak tersebut. Yang terakhir ada latar belakang kebudayaan dalam belajar. Perlu ditanamkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik agar mendorong semangat belajar anak ke depannya. Nah, selanjutnya ada faktor yang kedua yaitu faktor sekolah. Faktor sekolah yang memengaruhi belajar anak diantaranya yaitu yang pertama ada metode mengajar. Nah, metode mengajar adalah suatu cara yang harus dilalui dalam mengajar. Menurut Ijen S. Uli Bukit Karu, mengajar adalah menyajikan bahan pelajaran oleh orang kepada orang lain agar orang lain menerima, menguasai dan mengembangkannya. Yang kedua ada kurikulum. Kurikulum diartikan sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. Nah, kegiatan tersebut sebagian besar adalah menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran. Nah, kurikulum yang kurang baik berpengaruh tidak baik terhadap belajar. Yang ketiga ada relasi guru dengan siswa. Dalam proses belajar mengajar terjadi relasi antar guru dengan siswa. Cara belajar siswa juga dipengaruhi oleh relasinya dengan gurunya. Jika relasi antar guru dengan siswa terjalin dengan baik, maka otomatis siswa akan menyukai pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat ada relasi siswa dengan siswa. Siswa yang mempunyai tingkah laku yang kurang menyenangkan teman lain, mempunyai rasa rendah diri, sedangkan mengalami tekanan batin, maka akan diasingkan dari kelompok. Akibatnya akan mengganggu proses belajar. Nah, menciptakan relasi yang baik antar siswa sangat diperlukan supaya dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap belajar siswa. Yang kelima ada disiplin sekolah. Nah, kedisiplinan
erat kaitannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah dan belajar. Nah, kedisiplinan sekolah juga mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar, kedisiplinan pegawai dalam pekerjaan administrasi, dan kebersihan lingkungan. Nah, dengan demikian agar siswa disiplin, harusnya guru juga berserta harus memberikan teladan disiplin pula kepada siswa. Yang keenam, ada adat pelajaran. Dalam belajar, erat hubungannya dengan cara belajar siswa, karena alat belajar yang dipakai guru saat mengajar dipakai pula oleh siswa untuk menerima materi yang diajarkan. Alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan materi pelajaran kepada siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai faktor sekolah yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu yang ketujuh, waktu sekolah. Nah, waktu sekolah ini adalah waktu di mana terjadinya proses belajar mengajar di sekolah. Nah, waktu sekolah ini mempengaruhi belajar siswa. Maka dari itu, memilih waktu sekolah yang tepat akan memberikan dampak positif kepada siswa terhadap cara belajarnya. Contohnya, belajar mengajar tidak cocok dilaksanakan di sore hari karena konsentrasi siswa di sore hari sudah menurun dan cenderung mengantuk, sehingga proses belajar mengajar akan kurang efektif. Yang kedelapan, standar pelajaran di atas ukuran, yaitu dalam memberikan penilaian hendaknya disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan yang telah digariskan, tidak lebih tinggi hanya agar materi yang ajar yang dinilai terlihat sulit untuk dipahami oleh siswa. Yang kesembilan, keadaan gedung. Keadaan gedung ini berkaitan dengan kenyamanan siswa dalam belajar. Dengan keadaan gedung yang mendukung, tentunya akan memberikan dampak positif terhadap siswa. Yang ke-10, metode belajar. Nah, metode belajar ini bergantung pada karakteristik masing-masing siswa. Nah, kebanyakan siswa salah memilih cara belajarnya. Maka dari itu perlu dilaksanakan pembinaan dari guru dengan metode belajar yang tepat akan menghasilkan hasil belajar yang memuaskan. Yang ke-11, ada tugas rumah. Nah, waktu siswa paling banyak dihabiskan di sekolah yaitu untuk belajar. Setelah itu biasanya digunakan untuk kegiatan lain. Maka dari itu tidak bijaksana jika guru memberikan terlalu banyak tugas rumah sehingga membebani siswa serta akan meningkatkan stres siswa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor eksternal yang ketiga, yaitu faktor masyarakat. Pengaruh masyarakat terhadap belajar siswa ini terjadi karena keberadaan siswa itu dalam masyarakat. Pengaruhnya itu seperti yang pertama, kegiatan siswa dalam masyarakat. Nah, kegiatan siswa dalam bermasyarakat dapat menguntungkan terhadap perkembangan pribadi siswa. Namun, jika siswa terlalu banyak mengambil bagian dalam masyarakat, kegiatan belajarnya akan terganggu. Maka dari itu, perlu adanya pembatasan pengambilan kegiatan siswa dalam masyarakat supaya tidak mengganggu pembelajarannya, dan sebaiknya menyediakan kegiatan yang mendukung kegiatan belajar. Yang kedua, ada media massa. Adanya media massa meningkatkan akses informasi dalam masyarakat. Media massa bagi siswa bagai pisau bermata dua, yang artinya media massa dapat memberikan pengaruh baik sekaligus pengaruh buruk bagi siswa. Oleh karena itu, peranan orang dewasa itu sangat penting untuk memberikan contoh penilaian terhadap sesuatu yang baik dan buruk dalam media massa. Yang ketiga, ada teman bergaul. Pengaruh dari teman bergaul, siswa akan lebih cepat masuk dalam jiwanya daripada yang kita duga. Teman bergaul yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap diri siswa. Begitu pula sebaliknya. Teman bergaul yang jelek pasti berpengaruh yang buruk pada siswa tersebut. Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka perlulah diusahakan agar siswa memiliki teman bergaul yang baik. Dan pembinaan pergaulan yang baik serta pengawasan dari orang tua dan pendidik harus bijaksana. Jangan terlalu ketat, tetapi jangan terlalu lengah. Yang keempat, ada bentuk kehidupan masyarakat. Nah, kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Masyarakat yang mempunyai kebiasaan yang tidak baik, contohnya masyarakat yang suka mabuk-mabukan, berjudi, dan suka mencuri, akan berpengaruh buruk pada siswa yang berada dalam masyarakat itu. Sebaliknya, jika lingkungan anak yang memberikan pengaruh baik, maka akan memberikan pengaruh yang baik pula dan dapat mendorong semangat anak untuk belajar lebih giat.